وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الشك تفضل يكرر. فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين لأنه نوى الصوم ونيته كافية ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم وإن نوى لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم. طيب. Qala rahimahullah falau, nah di sini ada permasalahan Lailatul Syak, malam yang diragukan besoknya. Falau nawa Lailatul Syakki, seandainya seseorang nih di malam akhir-akhir Sya'ban, Lailatul Syak, malam ini malam keraguan. Apa maksudnya malam keraguan? Terjadi ru'yatul hilal atau usaha untuk melihat hilal, namun ternyata terjadi gham atau qatr, kabut atau berawan, ya, langit berawan, sehingga tidak kelihatan hilalnya. Falau nawa lailatul syak, ini disebut lailatul syak, malam keraguan. Besok memang dihukumi 30 Sya'ban, tetapi itu masih meragukan karena tidak kelihatan hilalnya, bukan karena memang tidak kelihatan hilal, melainkan karena tertutup oleh awan atau kabut. Begitu, maka diragukan besoknya. Ala kulli hal besok 30 Sya'ban. Ya. Maka malamnya ini malam 30 Sya'ban itu disebut Lailatul Syak, dan hari 30 Sya'ban disebut Yaumus Syak, hari keraguan. Dan ada larangan berpuasa di hari keraguan. Ada larangan berpuasa di hari Syak. Orang kalau misalnya malam keraguan tersebut, in kana ghadan min Ramadan, dia meniatkan begini, in kana ghadan min Ramadan, atau dia meniatkan puasa di malam Syak itu. Nah, terjadi besok ternyata in kana min Ramadan fahuwa fard wa illa fahuwa nafl. Dia niatkan begitu, kalau misalnya besok termasuk Ramadan, saya pokoknya besok pengen puasa. Nanti malam dia Lailatul Syak, malam keraguan, meniatkan saya besok pokoknya pengen puasa. Dan dia sudah punya kebiasaan puasa sebelumnya, Senin Kemis atau puasa Daud. Pokoknya saya besok pengen puasa. Walaupun ini pemerintah memvonis 30 Sya'ban besok karena hujan, mendung, ya. Maka saya besok pengen puasa. Kalau besok ternyata yang sahih adalah masuk Ramadan, maka itu adalah saya niatkan puasa fardu Ramadan. Kalau ternyata besok memang betul 30 Sya'ban, tidak terbukti Ramadan, maka saya niatkan puasa sunnah. Ya. Au nawa naflan wa au atlaqan niyah, atau mungkin meniatkan pokoknya saya besok puasa Daud. Besok kan hari Syak, hari keraguan, saya besok puasa Daud. Sebagaimana kemarin saya puasa Daud. Au atlaqan niyah, atau membebaskan niat, pokoknya besok saya puasa, pakai puasa itu, yang penting saya puasa gitu. Maka dikatakan di sini sahha 'inda man lam yujib at-ta'yin. Maka niatan-niatan seperti ini itu sah bagi ulama yang berpendapat tidak wajibnya menspesifikasi niatan Ramadan di malamnya. Yang tadi kita sebutkan perselisihannya. Li'annahu nawassawma wa niyyatuhu kafiyah. Karena dia meniatkan yang penting puasa, maka niatannya itu udah cukup. Wala yasihu 'inda man aujabah.
Pendapat kedua, tidak sah bagi orang yang mewajibkan adanya spesifikasi niatan. Li'annahu lam yajzim bih, karena orang ini tidak menjazmkan niatan. Wa niyatu azmun jazim, sedangkan niatan itu adalah suatu azam yang menancap, yang kuat. Mana yang lebih tepatnya? Lebih tepatnya memang adalah bahwasanya di sini harus terjadi jazmun niyah. Kalau memang di yaumus syak, besok Sya'ban, 30 Sya'ban, antum memang mau puasa besok, maka harus jazm puasa itu, puasa sunnah atau puasa wajib. Puasa sunnah. Maka boleh. Tapi kalau puasa wajib, antum niatkan itu malah nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Ya, karena apa? Karena ada larangan puasa di hari syak dan juga diketahui itu tidak ada bukti bahwasanya hari itu hari 1 Ramadan. Melainkan lebih tepatnya 30 Sya'ban. Nanti akan terjadi misalnya kalau nanti malam pemerintah mengeksekusi atau melakukan ru'yatul hilal dan menentukan bahwasanya hilal tidak terlihat karena kabut atau berawan. Maka bagi yang nggak biasa berpuasa sebelumnya, sunnah nggak bisa puasa, maka haram dia puasa di tanggal 30 Sya'ban. Karena Nabi SAW larang itu, la taqaddamu yauman aw yaumain. La taqaddamu Ramadan yauman aw yaumain. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah atau fa'akmilul iddata 30. Janganlah kalian mengawali Ramadan sebelum Ramadan, puasa 1 atau 2 hari puasa sebelum Ramadan. Pas sebelum Ramadan harinya nempel dengan Ramadan nggak boleh. Karena ini jadi syubhat itu. Kecuali bagi yang sudah terbiasa puasa sebelumnya, baru fadl. Ya, maka orang yang nggak punya kebiasaan puasa sebelumnya, besok 30 Sya'ban tiba-tiba dia puasa dengan niatan kalau sekarang benar 1 Ramadan bagi Allah, maka saya pengen puasa saya sah. Tapi kalau ternyata bagi Allah nggak benar dan pemerintah memang benar, bagi Allah nggak benar, maksudnya ini tetap 30 Sya'ban. Ya. Apa tadi Anda bilang? Misalnya besok nih 30 Sya'ban kata pemerintah. Wah, kalau misalnya pemerintah salah dan Allah Ta'ala bagi Allah ini besok 1 Ramadan, yang penting saya niatan besok puasa. Tapi kalau spekulasi seperti ini, maka enggak jazim, enggak kuat, berarti enggak azam niatannya. Sedangkan amal itu enggak boleh spekulasi kayak gitu. Enggak boleh kemungkinan nanti gini, saya gini Niatan dari awal apa yang antum inginkan, puasa fardu atau puasa sunnah? Dan ternyata puasa fardu di tanggal sekian itu haram, enggak boleh. Puasa sunnah itu pun dilarang kecuali jika ada apa? Jika ada kebiasaan sebelumnya. Ya. Begitu. Maka niatan untuk beramal ya harus jelas niatannya, gitu. Tegas. Walaupun ada ulama yang bolehkan mutlak. Taib. Wa inna wa Qala al-mu'allif rahimahullah wa inna wa in kana ghadan min Ramadan fa ana sha'im wa illa fala lam yasihha 'ala riwayatain li'annahu syakkun fi niyyati li asli shaum. Baik, qala rahimahullah wa inna wa in kana, kalau misalnya dia meniatkan di tanggal 20 di 20 hari 29 Sya'ban, nanti maghrib, nanti malam ya. Berarti nanti malam imma malam 30 Sya'ban, bisa juga malam 1 Ramadan. Nah, di malam nanti kalau dia meniatkan digini niatannya. Kalau misalnya besok Ramadan, saya puasa Tapi kalau besok nggak Ramadan, saya nggak puasa Dalam 2 riwayat pendapat Imam Ahmad, lam yasih, yang di sini lam yasih, tidak sah niatan dia. Li'annahu syakkun fi niyyah li asli shaum, karena itu merupakan bentuk keraguan dalam niatan untuk puasa. Puasa apa enggak itu masih, ya kan? Ya kenyataan yang tadi gini nih. Ketika antum menjelang Isya atau pas Isya, ya. Terus berpikir, ini belum terbit nih pengumuman nih, ana udah ngantuk nih, ya. Pokoknya kalau besok Ramadan saya puasa, tentu saya puasa. Tapi kalau ternyata
besok bukan Ramadan, masih 30 Sya'ban, saya nggak puasa. Ini sini kan ada ihtimal, ada kemungkinan, ada posibilitas gitu loh. Tidak jazim, masih terjadi keraguan besok puasa apa enggak. Maka habis Isya dia pulang ke rumah dan tidur sampai besok pagi. Dalam salah satu pendapat Imam Ahmad, maka ini tidak sah niatannya. Namun pendapat yang as-sahih yang sahih adalah sah. Orang kayak gini sah niatannya. Kalau besok itu memang masuk Ramadan, saya puasa. Kalau ternyata besok masih 30 Sya'ban, ya udah saya enggak puasa. Ini sah. Maka kalau dia habis Isya tidur, terus akhirnya terbit pengumuman, dia enggak tahu kalau pengumuman itu udah terbit dan orang-orang pada tarawih. Ternyata besok Ramadan. Dia baru bangun kemudian kapan? Azan subuh. Azan subuh dia bangun. Maka kemudian dia dapati orang pada puasa. Subhanallah. Tapi kan tadi malam saya udah niatan kalau sekarang Ramadan saya puasa. Kalau enggak. Yang lebih sahih adalah bahwa saya niatan dia untuk puasa Ramadan di hari itu sah. Adapun yang diragukan olehnya itu adalah bukan diragukan masalah puasa atau gimana, tapi diragukan ini ditentukan Ramadan atau enggak gitu yang diragukannya. Maka azam dia untuk puasa. Kalau ini Ramadan maka itu sah sebagai azam dan sah sebagai niatan. Taib wala fadal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala wala yuftaqaru ma'a at-ta'yin ila niyatil fard li'annahu la yakunu ramadhana illa fardan. Wa qala Ibnu Hamid yahtaju ila dhalika li'anna ramadhana lis-sabiyyi naflun. Taib. Di situ wala yuftaqar atau wala yuftaqar? Yuftaqar. Amin indik. Taib. Wala yaftaqiru ma'at-ta'yin. Bisa juga yuftaqar, bisa. Yaftaqir. Dia tidak membutuhkan ma'at-ta'yin ila niyatil fard. Menentukan besok mau puasa Ramadan, apakah seseorang ketika niatan menentukan besok saya mau puasa Ramadan? Apakah membutuhkan niatan fardunya? Kan para ulama membahas seperti ini. Ketika menentukan suatu amalan, niatan suatu amalan, apakah juga menentukan kesunahannya atau kefarduannya? Misalnya salat. Sampai kan ada hadis, bukan hadis. Niatan yang dilafalkan apa? Usalli salatadz zuhri. Usalli fardadz zuhri. Ya. Saya salat fardunya zuhur. Salat fardu. Itu namanya mengucapkan niatan dengan hukumnya. Ya, juga ada orang niatan dengan melafalkan usalli sunnata az-zuhri. Saya salat sunnah zuhur 2 rakaat. Itu namanya ta'yinun niyah wa ta'yin hukum niyah, hukumul amal. Ya. Kita enggak membolehkan pelafalan niat di sini, bukan itu maksudnya. Tapi artinya para ulama juga membahas apakah ketika kita niatan untuk beramal, apakah juga harus disebutkan di hati kita hukum amalan tersebut, wajib atau sunnah? Gitu loh, itu masalahnya. Maka di sini katakan wala yaftaqiru ma'an ta'yini ila niyatil fard. Tidak butuh mengkhususkan kefarduan ketika sudah menspesifikasi amalan. Misal antum niatan Ramadan, apakah butuh di hati penambahan maklumat bahwa itu adalah puasa wajib? Enggak perlu, khalas. Karena khalas itu maklum. Li'annahu la yakunu Ramadanu illa fardha. Karena tidak mungkin Ramadan itu terwujud kecuali pasti antum tahu bahwasanya itu fardu. Dan enggak ada orang bilang saya besok pengen puasa sunnah Ramadan. Enggak ada puasa sunnah Ramadan. Kayak puasa sunnah Ramadan? Ya. Tapi gini Ustaz, kan ada orang musafir. Dia tuh enak safarnya. Kan katanya dia lebih dianjurkan untuk puasa. Enggak, itu dianjurkan untuk puasa. Maksudnya dianjurkan untuk menunaikan kewajiban.
maka tetap puasa wajib. Apakah orang ketika dia musafir dan safarnya enak, naik kereta cepat Jakarta Bandung, kemudian karena enak puasa saya puasa sunnah Ramadan? Enggak, antum puasa wajib di bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan secara zat akan selamanya wajib dari segi hukumnya. Adapun dari segi beberapa kondisi dianjurkan puasa atau dimakruhkan puasa Ramadan, maka itu di kontekstual yang mana itu tidak mengubah status aslinya hukum puasa Ramadan. Status aslinya zat puasa Ramadan. Secara zat puasa Ramadan wajib. Kembali kepada wajib. Ya. Namun kata Ibnu Hamid, yahtaju ila dzalika li'anna Ramadhana lis-sabiyyi naflun. Tetap butuh dia meniatkan ini fardu. Karena apa alasannya? Karena Ramadan bagi anak kecil itu puasa sunnah. Namun yang lebih tepat adalah yang pertama tadi, yaitu tidak perlu dipikirkan lagi tentang puasa, tentang kewajibannya, karena itu sudah menjadi paketan. Ketika antum mendengar puasa Ramadan, maka antum pasti berpikiran, udah itu puasa wajib. Ya gitu. Taib. Wa man nawal khuruja. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa man nawal khuruja min shaumil fardi abtalah li'anna niyyata syartun fi jami'ih. فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية ففسد الكل لفوات الشرط. طيب. قال رحمه الله ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله. Barang siapa yang meniatkan keluar dari puasa fardu, maka itu membatalkan puasanya itu. Membatalkan puasanya itu. Maksudnya di tengah-tengah puasa dia bukan keinginan, bukan kepikiran biasa, bukan selentingan pikiran, tetapi dia sudah memang meniatkan, saya bakal batalkan puasa ini. Saya bakal keluar dari puasa ini. Ya. Begitu. Ya. Maka ini membatalkan puasanya, dan kata para ulama, istidamatun niyati fi shiyami syart. Di antara syarat sah puasa adalah istidamatun niyati fi shiyam, yaitu berlanjutnya niatan dalam berpuasa. Maka ketika antum berpuasa itu enggak boleh di hati antum, saya buka enggak ya, batalin enggak ya, enggak boleh kayak gitu, enggak boleh. Antum harus imma antum teruskan puasa niatan gitu aja, udah enggak usah pikirin. Atau kalau yang mau batalin, ya udah niatan batal. Dan seseorang ketika niatan nanti saya batal puasa, saya nanti makan jam 1 siang. Enggak kuat saya puasa ini. Maka itu sudah abtalahu, itu sudah membatalkannya. Jadi meniatkan, mengazamkan nanti bakal khuruj minas saum, bakal keluar dari puasa, maka itu sudah batal puasanya sejak kapan? Sejak niatan, bukan sejak makan. Ya, jadi sejak niatan. Niatan di sini menunjukkan dia tuh emang kepenginan benar-benar, bukan selentingan pikiran. Ini hati-hati, ini perhatikan juga. Ya, perhatikan juga ini. Karena ada seseorang itu dia merasa lagi kerja kecapean. Bedakan ketika capeknya. Nanti jam 1. Kebayang jam 1 nanti saya pengen makan. Kebayang doang, bukan sampai keinginan niatan nanti bakal begitu, tapi kebayang kayaknya enak ya kalau misalnya nanti jam 1 makan ya. Tapi itu belum batal. Tapi kalau dia punya niatan sih bukan bayangan saja, melainkan memang kemauan untuk jam 1 nanti saya bakal makan, kayak enak tuh makan di warteg tuh. Ditutup aman. Ya. Antum belum syuru' fil fi'il, belum jalan ke warteg, belum. Baru kepinginan niatan. Maka abtalahu. Maka itu sudah membatalkannya. Saat itu juga bukan nunggu jalan keluar, apalagi bukan nunggu makan buncisnya. Ya. Begitu. Tapi kalau cuman ihtimal, kayaknya enak ya kalau misalnya godaan-godaan gitu aja ya. Kayaknya enak nih kalau misalnya tuh lihat tuh pada makan, kayaknya enak ya kalau misalnya saya juga buka kayak mereka. Ini masih belum sampai niatan, tapi hanya godaan. Paham di sini ya, kawan? Antum akan lihat
warteg atau warkop atau warmindo atau war-war lainnya itu yang ditutup-tutup itu kalau Ramadan itu kan biasa kan kayak gitu tuh. Justru di siang hari Ramadan itu lebih rame daripada non Ramadan. Nah, antum tanya aja. Dan itu biasanya itu pakai tirai atau pakai kain gitu. Menjaga privasi mungkin. Dan akan antum dapati yang nongkrong di situ atau makan siang di situ di warteg itu rata-rata bukan orang situ. Orang dari jauh. Bukan orang situ. Jadi orang-orang yang enggak puasa di siang Ramadan karena enggak pernah puasa, malas puasa, itu ketika mereka cari makan atau cari tongkrongan itu biasanya yang jauh dari area mereka supaya yang malu lah sama warga sekitar atau sama tukang wartegnya malu lah. Lah, Mas, enggak puasa, Mas? Karena kenal. Tapi kalau sama orang asing kan enggak berani itu. Enggak puasa, Mas. Saya musafir, ngakunya gitu. Musafir kecamatan. Ya. Itu yang terjadi di bulan Ramadan kita itu. Di banyak kaum muslimin. Iya. Ditutup-tutup. Ya orang wartegnya juga atau warmindonya juga mendukung karena ya itu yang mendukung ekonomi mereka. Subhanallah. Enggak, seperti itu kan yang terjadi kita tuh. Ya. Baik. Di sini li'anna niyata syartun fi jami'ihi. Karena niatan puasa itu syarat untuk semua dari bagian dari puasa satu hari itu. Harus niatannya itu harus istidamah, mustadimah. Yaitu harus betul-betul lalu lanjut niatannya, jangan diputus. Ya. فَإِذَا قَطَعَهَا فِي أَثْنَائِهِ خَلَى ذَلِكَ الْجُزْء عَنِ النِّيَّةِ فَيَفْسُدُ الْكُلُّ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ. Kalau misalnya dia motong niatan puasa di tengah siang hari, di tengah puasa, maka bagian tersebut lepas dari niatan dan rusak semuanya ini lifawati syart karena hilangnya syarat-syarat puasa itu, syarat-syaratnya hilang. Maka orang kalau misalnya di siang hari dia niatan dah saya batalkan hari puasa ini, maka pahala puasa yang tadi pagi itu hilang. Itu hilang. Kecuali mungkin beruzur dia untuk tidak berpuasa. Maka Allah tidak menyanyiakan amalan dia karena dia sudah berusaha. Faham di sini, kawan? Gini. Ini contohnya juga real di lapangan, ya. Dan ini dakik, permasalahan yang detail. Misal, ini misal sekarang tanggal 24 Ramadan, besok 25 Ramadan. Ya. Antum besok siang mau safar, pulang kampung. Bukankah wajib sejak awal antum wajib untuk puasa enggak? Hari esok. Wajib, enggak boleh enggak puasa, wajib puasa dulu. Ya. Wajib puasa dulu. Namun tidak boleh di hati antum terbit pikiran masih di sejak subuh ya. Saya puasa setengah hari deh. Ntar pas sampai terminal saya buka. Enggak boleh kayak gitu, ikhwan. Paham enggak maksudnya di sini? Enggak bisa seperti itu. Karena niatan itu harus mustadimah. Kalau emang antum mau puasa sekarang, antum memang harus puasa. Udah puasa, urusan nanti pas safar itu jangan niatan dari awal. Paham enggak coba? Jangan niatan itu. Saya subuh ini kan wajib puasa nih, subuh puasa. Tapi dalam hati ntar pas zuhur bakal saya makan siang di terminal. Enggak. Hilangkan bayangan seperti itu, hilangkan niatan seperti itu. Enggak ada. Jangan. Karena itu berarti apa? Sudah meniatkan untuk memutus puasa di siang hari, maka itu sama aja antum enggak puasa ketika itu. Paham enggak, ikhwan? Karena niatan puasa setengah hari itu tidak sah sebagai puasa.
Paham di sini? Maka kalau dari jam 2 pagi antum mau sahur nih, antum sahur makan tapi dengan niatan apa? Ntar pas zuhur saya buka. Antum enggak salah niatan kayak gitu. Berarti ini melanggar malam yubayyiti siyam minal lail fala siyamalah. Karena dia harus apa? Meniatkan puasa full. Gitu. Tapi kalau cuma gambaran, ya nanti kalau misalnya siang nanti jangan-jangan saya nggak puasa lagi nih. Tapi gambaran doang, nggak pengen kayak gitu, nggak kepengen. Maka ini tetap sah puasanya. Begitu. Ada berkaum misalnya. Dari subuh dia udah niatan puasa full. Puasa Ramadan, yang penting puasa Ramadan. Nanti siang gampang lah urusan nanti. Ya. Kemudian kerasa jam 11. Udah masuk terminal nih, tapi aus banget ya. Capek nih kayaknya. Aduh, mobilnya mana jam 2 lagi gitu kan. Ntar deh jam 1 saya makan deh. Ntar deh jam 1 saya makan deh. Bukan cuma gambaran bayangan pikiran doang. Tapi sudah apa? Memang pengen makan nanti jam 1. Kapan dia batal puasanya? Jam 11 itu. Bukan jam 1. Dia sudah batal. Karena dia memang udah ada niatan jam 1 makan. Maka dia batal puasa sejak niatan. Ya, karena dia sudah qat'un niyah, udah memutus niatan. Dan selesai itu puasanya. Tetapi untuk orang ini, apakah dia berdosa? Ya tidak. Kenapa tidak berdosa? Ya karena dia ketika niatan itu dalam keadaan apa? Keadaan safar, maka enggak masalah. Gitu ya. Maka enggak ada masalah. Taib. Ada soalan enggak ikhwan di sini? Pertanyaan atau kita ke fasal berikutnya? Sebentar lagi, fadhal, fasal. Niatan puasa sunnah di sini. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun wa yasihhu shawmu at-tatawwu'i bi niyatin minan nahar lima rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal 'indakum shay' qulna la qala inni idhan sha'im rawahu Muslim wa li'anna fi tajwiz dhalika takthiran lis-siyam لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز كما سمح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك. طيب أحسنت. قال رحمه الله فصل baru ويصح dan sah siyamu tatawwu' puasa sunnah dengan niatan dari siang hari sah. Puasa sunnah dengan niatan dari siang hari sah. Lima rawat Aisyah radhiyallahu anha, karena riwayat Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah SAW dzata yaumin. Rasulullah SAW masuk rumah di suatu hari. Kemudian berkata, hal indakum syai'? Ada makanan enggak? Maka kami katakan la, tidak ada. Lihat, sarapan enggak ada di zaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW bukan orang yang memiliki kekayaan tinggi, bukan. Maka kemudian kata Nabi SAW, fa inni idzan sha'im. Kalau begitu saya puasa. Riwayat Muslim. Hadis ini menjadi alasan bahwasanya puasa non wajib, puasa sunnah itu tidak dipersyaratkan niatan di malam harinya, enggak syarat. Menurut jumhur ulama. Namun bagi mazhab Maliki, mereka menerapkan wajibnya niatan puasa sejak malam itu tetap wajib, baik puasa wajib maupun puasa sunnah dalam mazhab Maliki. Dengan hadis man lam yubaiti shiyam minal lail fala siyam lah. Siapa yang tidak berniatan puasa sejak malam maka tidak ada puasa baginya. Maka dalam mazhab Maliki itu walaupun puasa sunnah, karena hadis riwayat Hafsah man la yubaiti shiyam itu umum dan memang kelihatannya umum. Lah terus bagaimana mazhab Maliki menjawab
hadis Aisyah ini, Rasulullah kok tiba-tiba pagi-pagi itu juga fa inni idzan shaim, kalau gitu saya puasa deh. Lah itu kan berarti menunjukkan, maka kata ulama Malikiyah bahwasanya Nabi hadisnya Aisyah ini tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan fa inni idzan shaim, kalau begitu saya puasa, itu sudah ada niatan sejak malamnya puasa. Sudah ada niatan sejak malamnya puasa. Maka beliau teruskan aja lah gitu karena gak ada makanan. Namun pandangan ini pandangan yang tidak tepat sebenarnya. Sekarang bayangkan, Nabi SAW malamnya niatan puasa. Kemudian habis syuruk pulang ke rumah terus nanya ada makanan enggak? Berarti terus habis itu oh enggak ada makanan, oh ya udah kalau gitu puasalah, lanjutin. Gimana? Kita tadi mempelajari bahwasanya ketika niatan puasa, antum ada niatan juga ketika lagi puasa, ada niatan pengen batal. Batal enggak? Batal. Paham di sini? Sekarang gambarkan Rasulullah SAW misal dari malam udah niatan. Saya puasa besok. Kemudian sholat subuh dalam keadaan puasa, sholat syuruk dalam puasa. Kemudian ke rumah ada makanan enggak? Itu kan berarti kan ada niatan pengen ngebatalin puasanya. Karena enggak ada makanan, ya udahlah enggak jadilah. Saya terusin puasanya. Kalau dari kok ini dibolehkan, maka nanti di bulan Ramadan antum bisa kayak gitu juga tuh. Puasa Ramadan, pengen batalin ternyata warung pada tutup. Enggak jadi terusin. Paham enggak di sini? Maka yang sahih adalah wallahu alam pendapat jumhur bahwasanya niatan puasa sunnah boleh boleh pada siang hari dengan syarat apa? Dengan syarat belum melakukan pada dirinya sejak subuh muftirat, yaitu pembatal puasa. Belum makan, belum minum, tidak melakukan jima' di subuh hari. Ya, adapun kalau sudah melakukan itu makan, udah minum, sarapan udah. Terus jam 9 niatan puasa, subhanallah. Ya. Jam 9, jam 6 makan bubur. Terus habis itu jam 9 nanya ke istri, "Ada cemilan enggak? Lapar lagi nih. Tadi kan bubur doang makannya." "Wah, enggak ada cemilan, udah gitu doang, Bang," gitu kata istrinya. "Ya udah kalau gitu saya puasa dah." Lah, ini semaunya dong. Ya kan? Taib. Jadi boleh seperti itu. Wali anna fi tajwiz dzalika taksiran lis-shiyam. Karena dalam pembolehan hal itu bisa menjadi memperbanyak puasa. Bagus. Li'annahu qad ta'ridu lahu niyatu minal nahari fajaza. Karena boleh jadi seseorang itu baru muncul niatan di siang hari, dan itu boleh. Yang penting dia sebelumnya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa pada hakikatnya. Kama sumiha fi tarqil qiyami wal istiqbali fi nafilati lidzalik. Sebagaimana sebaliknya juga boleh seseorang diberikan tasamuh oleh syariat untuk membatalkan al-qiyam, yaitu mendirikan salat. Itu boleh dia tinggalkan selama itu sunnah. Wal istiqbal fi niyyah lidzalik, fi tarkil qiyam wal istiqbal fi niyyati lidzalik. Al istiqbal, Anda tidak bisa menjawab untuk yang ini. Jadi orang misal dia melakukan ketika dia dalam posisi diperbolehkan untuk melakukan amalan sunnah, terus dia niatan untuk melakukan amalan sunnah itu, maka boleh. Sebagaimana sebaliknya, orang ketika berposisi sedang mengamalkan sunnah, dia boleh juga untuk membatalkan amalan sunnahnya itu. Faham di sini, ikhwan? Antum ketika sholat sunnah, boleh enggak antum batalkan karena ada keinginan tertentu? Ya boleh. Begitu, ya. Itu maksudnya begitu. Jadi di sini beliau mengkiaskan dengan amalan sunnah. Ketika udah melanjutkan, ketika udah melakukan itu boleh dibatalkan, padahal itu merugi, maka tentu ketika mengadakannya di tengah-tengah potensi sunnah, maka itu juga
Boleh dong harusnya. Bahkan itu lebih menguntungkan dan lebih memberikan benefit. Maka kalau seseorang nih, kayak Anda nih, sejak adzan subuh sampai sekarang Anda belum minum. Ada nggak pikiran puasa sunnah? Belum ada pikiran. Ini Kamis nih, Kamis. Anda nanti pulang ke rumah, tanya istri, ada makanan nggak? Banyak nih makanan. Gimana? Lanjut puasa atau fa ini dan soim? Oh, kalau gitu saya puasa lah karena banyak makanan. Ya, Anda nggak yakin sih Anda bakal kayak gitu. Malah lapar pula gitu kan. Tapi kalau Anda lakukan itu, walaupun banyak makanan, terus Anda lihat, udah nggak usah lah, saya puasa aja. Sah nggak? Sah. Dan Rasulullah SAW ini nggak bisa kita tafsirkan Rasulullah itu puasa karena apa? Karena nggak ada makanan makanya puasa. Coba kalau ada makanan nggak bakal puasa beliau. Nggak gitu juga. Ya beliau memang di sini mana hal yang saya ada makanan nggak ada. Ya udah kalau misalnya nggak ada makanan saya puasa. Itu bukan berarti bahwasanya beliau kalau misalnya nggak ada makanan selalu puasa, kalau ada makanan nggak bakal puasa, nggak gitu juga. Cuman beliau ya pengen puasa niatan puasa aja. Ya, sekalian daripada nggak makan terus nggak puasa, mendingan nggak makan terus puasa, kan lebih enak gitu. Benefitnya dapat, gitu loh. Taib. Wa fi ayyi waqtin Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah wa fi ayyi waqtin nawa minan nahari ajza'ahu fi zahiri kalamil khiraqi li'annahu nawa fi an-nahar ashbaha ma qabla az-zawal wa ikhtara al-qadhi annahu la yujzi'u bi niyyatin ba'da az-zawal لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها أشبه ما لو نوى مع الغروب. طيب وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي. Ya penulis kitab Al-Mukhtasar di sini di waktu manapun dia meniatkan di siang hari itu sudah mencukupinya. Ini zahirnya kalam Al-Khiraqi. Ya, li'annahu nawa fi an-nahar asbaha ma qabla az-zawal. Karena dia meniatkan di siang hari ini asbaha ma qabla zawal. Nah, di sini masalahnya sebelum tergelincir matahari ke arah barat. Dan di sini kalam Al-Khiraqi zahirnya bahwasanya mau kapanpun di siang hari, maksudnya siang itu adalah ba'da subuh, siang itu adalah ba'da subuh sampai maghrib. Itu termasuk yaum, siang gitu loh. Ya, maka kapanpun dia niatan untuk puasa sunnah ketika itu selama belum melakukan pembatal-pembatalnya maka dia sah. Namun di sini kata Al-Qadhi, ya Al-Farra maksudnya Al-Qadhi Al-Farra memilih bahwa saya la yujzi min niyatin ba'da zawal. Kalau misal niatan puasa sunnah itu setelah tergelincir matahari ke arah barat yaitu waktu zuhur, setelah waktu zuhur maka itu tidak sah sebagai niatan sunnah, puasa sunnah. Li'anna an-niyyata lam tashabil ibadatu fi mu'dhamiha. Karena gini loh. Niatan kalau antum baru niatan jam 1 siang baru niatan puasa sunnah, namanya niatan ibadah itu kan gimana kalau ibadahnya itu enggak dapat separuhnya, bahkan lebih dari separuh itu bukan ibadah. Artinya gini, kan namanya subuh. Kan puasa kan dari subuh sampai maghrib. Ya. Kalau antum baru niatan jam 1, lebih banyak mana? Niatan puasa jam 1 sampai jam 6.30. Itu cuma 6 jam setengah. Tapi dari sebelum jam 1, dari jam 4.30 sampai jam 1 itu berapa jam? 7,5 jam. Lebih banyak 7,5 jam antum enggak ada puasanya. 6 jam setengah antum makan 5 jam setengah, antum baru puasa. Nah, ibadah kok lebih ada satu rancangan satu ibadah, namun separuhnya lebih itu bukan ibadah, maka dikatakan di sini itu enggak sah sebagai puasa sunnah. Ya, asbaha ma law nawa ma'al ghurub. Ada orang nih ketiduran seharian. Ya, dia ketiduran seharian, saking capeknya nonton Liga Champion. Ya,
jam 4 tiduran, ya nggak ada niatan tuh. Tadi nggak ada niatan untuk puasa hari itu, hari Kamis. Terus tidur sampai jam 4 asar, baru dia bangun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus habis itu sholatnya paketan, subuh iya, zuhur asar. Itu nggak tahu jamaah apa, tapi ini namanya ini ya qada sholat ya, bukan jamaah ya. Ya 2-4-4. Persis sama formasi Liga Champions tadi malam, 4-4-2. Maka dia terus habis itu, aduh subhanallah, astagfirullahaladzim. Udah mau jam 5 nih. Ini kan hari Kamis. Ya, scan aja. Bentar lagi beduk nih, maghrib. Niatan puasa, puasa Kamis. Jadi kalau ketemu sama Al-Qadhi ini, diomelin ini. Kan udah saya bilang di kitab Al-Kafi nggak boleh kayak gini. Ya. Kalau ada yang seperti kasusnya, maka bagi Al-Qadhi Al-Farra ini tidak mujzi, tidak dianggap sebagai puasa sunnah. Karena apa? Ya dia masa satu harian itu baru tiba-tiba cuma 2 jam doang niatan puasa. Padahal puasa kan itu durasinya panjang. Apa arti puasa buat dia? Gitu kan itu. Ya, asbaha ma nawa ma'al ghurub, mendekati maghrib dia baru niatan. Memang sih memang belum makan, belum minum, tidak melakukan muftirat, tapi janggal. Namun wallahu alam. Kembali ke apa? Kembali kita yasihu shaumut tatawwu bi niyati min nahar mutlaq. Dia tetap sah sebagai puasa sunnah. Ya, walaupun kondisi kayak tadi, tetap sah sebagai puasa sunnah. Adapun urusan dia teledor dalam menjaga tidurnya, maka itu ya memang itu urusan dia. Itu tidak berpengaruh pada puasa sunnah dia, gitu niatannya. Ya, taib. Qala Ahmad rahimahullah ta'ala, qala Ahmad man nawat tatawwu'a minan nahari kutiba lahu baqiyatu yaumih wa idza ajma'a minal laili kana lahu yaumuh. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت نيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال أبو الخطاب يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار لأن صوم بعضه لا يصح. Nah di sini sekarang permasalahannya adalah kalau dia niatan puasa sunnah baru siang-siangnya, apakah dicatat pahala itu di setelah niatan atau satu full day? Ngerti nggak maksudnya? Antum baru niatan puasa sunnah jam 11 siang. Karena dari tadi subuh saya belum makan belum minum, udah puasa aja lah. Dan itu sah sebagai puasa sunnah. Apakah pahala buat antum itu durasi jam 11 sampai maghrib, atau antum dapat pahala full day? Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Kata Imam Ahmad, man nawat tatawwu'a min nahari kutiba lahu baqiyatu yaumih. Siapa yang meniatkan puasa sunnah dari sejak siang, maka dicatat buat dia pahala di sisa hari itu. Adapun sebelumnya karena tidak ada niatan, maka sebelumnya tidak berpahala. Wa idza ajma'a minal laili kana lahu yaumuhu. Ya, di sini tidak perlu dijabarkan. Fa zahiru hadza annahu innama yuhkam lahu bisiyami min waqtin niyyah. Zahirnya adalah seseorang baru dihukumi dia berpuasa sejak waktu niatan. Karena waktu niatan lah menjadi fasal, menjadi pembeda antara dia beramal atau tidak. Karena kata Nabi SAW, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, segala amal bergantung pada niatnya. Namun pendapat lain dari Abul Khattab, ya, ini Abul Khattab ini tetangga, ya. Ada tetangga anaknya namanya Khattab, bapaknya berarti Abul Khattab, ya. Berkata Abul Khattab, yuhkamu lahu bis-shaumi syar'i al-muthabi alaihi min awal nahar. Orang niatan baru siang. Ketika dia niatan, maka dia sudah mendapat pahala
dari subuh, pahala puasa sunnah. Lianna sauma ba'dihi la yasih. Karena menurut Abu Khattab, puasa sebagian hari itu tidak sah. Maka kalau puasa sebagian hari tidak sah, maka harus dianggap full. Gitu kata Abu Khattab. Namun pendapat Imam Ahmad lebih sahih insyaallah, bahwasanya dia baru dapat pahala amalan setelah niatan. Sebelum niatan dia nggak dapat pahala amalan. Maka wallahu alam, kalau tadi kasusnya Rasulullah mau sarapan nggak ada makanan, kemudian beliau mengatakan ya udah kalau gitu saya puasa, maka sebelum momentum itu Rasulullah SAW tidak disebut sedang berpuasa, melainkan disebut ya tidak makan tidak minum, tapi tidak berpuasa karena tidak niatan. Baru dapat pahala berpuasa setelah beliau mengatakan kalau gitu saya puasa, maka khalas. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ganjaran dari Allah pahala puasa. Begitu. Wallahu taala alam. Kita cukup sampai sini insyaallah. Besok kita lanjut tentang hal yang membatalkan atau merusak puasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.